Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas pertanyaan, apa sesungguhnya definisi Al-Quran. Pada pembahasan sebelumnya kita bicara tentang banyak hal ya, dan pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan apa sesungguhnya definisi Al-Quran. Al-Quran seperti yang tadi dijelaskan pada segmen sebelumnya, bahwa Al-Quran berasal dari kata dasar qira'a atau membaca. Dan sedangkan menurut penjelasan para ulama, Al-Quran didefinisikan, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz al-manqul bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi al-maktub bil masahib. Mari kita jelaskan satu persatu. Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah. Ini tentu untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran bukan kalamu Muhammad ya, bukan ucapannya Nabi Muhammad, apalagi ucapan manusia yang lainnya, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Kita sering menerjemahkannya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu al-munazzal ala nabi atau al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Muhammad ya, seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lainnya, itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu khusus kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mu'jizu, al-mu'jiz atau yang mengandung unsur-unsur mukjizat yang berisi tantangan-tantangan kepada orang yang mau menantangnya, dan tantangan itu tidak mungkin bisa diikuti ya. Atau bisa juga mengatakan Al-Quran berisi mukjizat ya, terutama dalam lafaz-lafaznya, dalam redaksinya. Kemudian definisi lanjutannya adalah al-manqul bitawatur. Al-Quran itu dipindahkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya secara mutawatir. Mutawatir itu artinya satu informasi yang disampaikan oleh banyak orang, generasi ke generasi, diterima oleh banyak orang, dan tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Ini untuk memastikan bahwa Al-Quran yang kita baca pada hari ini persis seperti Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian definisi selanjutnya, Al-Quran adalah al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya itu mengandung atau memberikan konsekuensi ibadah. Ya, ada yang mengatakan ya bahwa al-muta'abbad bitilawati atau yang membacanya mendapatkan ibadah, itu artinya bahwa Al-Quran dibaca dalam ibadah-ibadah terutama sholat dan di luar sholat, dan mengandung pahala yang berlimpah. Akhirnya ini kita mengingat hadis yang sangat populer terkait dengan membaca Al-Quran, man qara'a harfan minal Quran falahu hasanatun. Nah, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak ketika membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf, kalau kali 10 berarti 30. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Al-Quran itu disebut al-muta'abbad bitilawati, membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah. Kemudian
al-maktubu fil masahib, yang ditulis dalam mushaf, yang ada dalam mushaf. Ya, sebelumnya, segmen sebelumnya kita sudah membahas apa itu mushaf, apa itu suhuf. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan definisi ini maka jangan ada lagi anggapan-anggapan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad, atau jangan lagi ada anggapan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah berkurang atau bertambah, dan jangan juga ada anggapan bahwa orang membaca Al-Quran itu tidak ada faedahnya. Definisi ini insya Allah semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan ini. Semakin kita mengenal Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, dan semakin kita akan terus bertakarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.